Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas, untuk minggu depan, tanggal 23 sampai 26 Juni 2025. Nah, di tanggal 27 adalah hari libur, jadi bursa hanya buka 4 hari saja di minggu depan. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti mendapatkan saham scalping setiap harinya, kode menarik setiap harinya, kemudian seperti ini analisa IHSG, informasi, dan juga hasil rekomendasi kita di premium. Antek Saham juga memberikan fasilitas khusus untuk premium atau fasilitas lebih, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya, kemudian mendapatkan grup khusus premium untuk diskusi dan juga untuk mendapatkan saham-saham rekomendasi, kemudian ikut market update setiap hari Senin melalui Google Meet, dan menjadi prioritas untuk pendampingan pada saat open market dan juga pada close market, bisa tanya jawab atau dan yang lainnya, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, hubungi saja saya melalui Telegram @joshua_al, selain itu penipuan, atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi berlangganan di YouTube ya, atau pelanggan di YouTube dengan biaya yang lebih murah, hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana atau banyak manfaat. Kalian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini khusus pelanggan yang ini. Kemudian mendapatkan juga saham menarik setiap harinya, lalu menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Untuk info selengkapnya hubungi saja saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan dulu ya. Boleh kita lihat di sini untuk Cuan masih dalam pergerakan sideways di atas support kita. Support 11.500 dan boleh kita lihat memang terbukti untuk support ini, yang dimana pergerakan dari saham Cuan selalu reject ya di area support 11.500. Dan di hari Jumat pergerakannya sangat bagus, ada candle hijau atau candle rebound di area support, dan ini menjadi tanda kalau Cuan akan bergerak naik kembali ke area resisten atau ke target kita di 12.500. Oke. Dan di sini juga saya bagikan trading plan di minggu yang lalu, jadi plan ini masih aktif dengan stop loss di angka 11.350 dan target di 12.500. Jadi yang sudah entry pada Cuan boleh di hold dulu sesuai dengan trading plan kita, karena di sini pergerakan saham Cuan masih cenderung bergerak sideways. Jadi view saya pada saham Cuan selama bertahan di atas support 11.500, pergerakannya masih akan bergerak naik ke 12.500 sampai 12.700. Tetapi jika support 11.500 di breakdown, maka Cuan akan bergerak turun ke support selanjutnya di angka 10.700. Berdasarkan, ini volume dari IHSG ya, ada outflow 1 minggu terakhir. Untuk analisa IHSG akan saya bagikan besok di hari Minggu. Sekarang kita lihat dulu untuk Cuan, yang dimana apakah ada akumulasi atau distribusi. Ternyata di hari Jumat ada inflow ya, dan mulai ada inflow dari hari Kamis atau Rabu. Boleh kita cek di sini, ada inflow dari AK cukup bagus dari tanggal 18. Masih inflow, tapi jika kita cek 1 minggu terakhir, mulai terlihat ada buangan yang dari OD ya di sini. 2 minggu terakhir, terlihat buangan dari ZP terlihat besar di sini ya. Dan juga di indikator terlihat ada distribusi di tanggal 11 Juni pada saat di sini ya. Candlenya juga sangat besar ya, intimidasi di sini, yang dimana di hari Selasa ada candle hijau besar, tapi di hari Rabu dibalas dengan candle merah besar, yang dimana ini membuat sebuah bearish halving ya. Dan ini juga menjadi trigger pada saat di sini harga Cuan bergerak turun, tapi setelah mencapai support 11.500 ada rejection kembali. Jadi harusnya Cuan masih berpotensi bergerak naik karena masih ada big akumulasi di hari Jumat. Jadi dengan ini harusnya view jangka pendek pada saham Cuan akan bergerak naik ke resisten 12.500 atau terdekat ya. Terdekat di sini 12.150. Jadi untuk Cuan berpotensi bergerak naik jangka pendek ke area ini
12.100 sampai 12.700. Jadi pantau saja satu area support pada saham cuan di angka 11.500 yang ini ya. Selama support ini tidak di breakdown, maka pergerakan saham cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. TPIA di sini sangat sesuai dengan analisa kita ya. Kalau TPIA akan lebih cenderung bergerak naik dulu ke area resisten 10.625 sampai 11.225, yang dimana area ini menjadi area jual, dan saya buatkan note-nya sini ya, area jual atau area taking profit, karena selama mencapai area ini TPIA berpotensi bergerak turun kembali karena di sini sudah 3 kali TPIA mengalami rejection. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Jadi dengan ini harusnya TPIA akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Di sini juga boleh kita tarik sebuah support trendline yang menjadi area krusial ya. Jika support trendline ini di breakdown, maka TPIA akan lanjut bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka TPIA akan bergerak naik kembali. Untuk harganya kira-kira di angka di sini ya, 9.550. Jika nanti TPIA breakdown area ini, maka TPIA akan bergerak turun ya. Jadi untuk area beli ini akan saya hapus dulu. Jangan dibeli dulu ya di area ini karena berpotensi lanjut turun. Oke, ini menjadi target turun pertama 9.000 sampai 9.300. Jika di breakdown ya, target penurunan kedua di angka 8.400 sampai 8.700. Jadi dengan ini harusnya TPIA lebih cenderung untuk bergerak turun karena adanya pola rejection ya. 3 kali rejection di atas yang menandakan memang area ini digunakan bandar untuk taking profit dan ada jualan di area atas. Jadi harusnya TPIA akan lebih cenderung bergerak turun karena area atasnya tidak mampu di breakout. Secara broker summary, kita cek. Dan juga di hari Jumat ada buangannya, walaupun memang tidak terlalu besar. 1 minggu terakhir ada buangan juga. 2 minggu terakhir tergolong akumulasi ya. Dan memang volume terbesar di tanggal 10 Juni pada saat di sini ya. Naik, tapi ada jualan lagi, naik lagi ada jualan, sehingga harga TPIA berada di area sini saja. Tidak mampu keluar dari area ini, dan akhirnya ada jualan di tanggal berapa nih? 19 Juni. Coba kita cek. Nah, 19 Juni ada jualan dan akhirnya TPIA bergerak turun. Jadi pantau area 9.550. Jika area ini di breakdown, maka TPIA akan bergerak turun ke demand yang pertama. Jika demand yang ini di breakdown lagi, maka dia akan turun ke area yang kedua. Ini ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama kita pakai ini. Coba. Aduh. Kita ketik saja ya. Ini yang pertama, demand yang pertama, ini demand yang kedua, oke? Jadi ada 2 target turun pada TPIA karena tidak mampu break area resistennya. Jadi potensi TPIA akan lebih cenderung bergerak turun ke area ini. Jadi yang punya posisi sebaiknya di taking profit dulu karena TPIA berpotensi koreksi terlebih dahulu, tapi nanti akan bergerak naik kembali karena banyak sentimen positif yang masuk ke TPIA. Yang pertama ada dari Danantara, kemudian yang kedua ada IPO anak usahanya yaitu CDIA. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu Antam ya. Oke, untuk Antam boleh kita lihat di sini hampir sama seperti TPIA, tidak mampu break area resistennya dan akhirnya bergerak turun. Dan di sini juga sudah mulai ada taking profit pada Antam yang membuat atau yang menguatkan kalau Antam akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Dan juga view saya pada Antam akan lebih cenderung bergerak turun karena di hari Senin nanti tanggal 23 adalah ex-date dividend, yang dimana biasanya akan ada dividend trap pada Antam, dan kemungkinan nanti di hari Senin akan langsung bergerak turun. Boleh dicek nanti untuk dividend yield-nya, biasanya pergerakan turunnya sebesar dividend yield tersebut. Dan juga di sini Antam sudah breakdown dari support trendline, polanya hampir sama seperti TPIA ya. Di sini tidak mampu break resisten, sini ya. Pertama di sini, kedua di sini tidak mampu break resisten, tapi akhirnya breakdown dari support trendline-nya. Dan juga dikuatkan adanya ex-date dividend di hari Senin, tanggal 23, jadi harusnya Antam akan langsung bergerak turun, bisa ke area 3.000 atau langsung ke area 2.700. Oke. Bisa juga sampai ke sini ya, 2.540, jadi ada 3 target turun pada Antam yang bisa dicapai di minggu depan.
Secara broker summary-nya, coba kita cek. Oke, di tanggal 20 oke, masih distribusi. Dan juga di sini, dari tanggal 19 Juni, ada buangan dari AK, yang dimana sebelumnya AK yang akum ya. Mulai dari bawah sini, yaitu AK yang akum, dari bawah sini, AK yang akum, dan akhirnya mereka sudah mulai jualan. Oke, sudah mulai taking profit, dan yang beli MG, nih biasanya MG ini dividend hunter ya, beberapa, karena mereka memang eksekusi ordernya sangat cepat, jadi kemungkinan di hari Senin, orderan mereka langsung match nanti ya di hari Senin, dengan keuntungan mereka dari dividen dan dikurangi loss dari penurunan harga. Jadi kemungkinan mereka masih cuan dari saham Antam. Nah, itu sudah ada hitungan masing-masing dari mereka ya. Jadi view saya pada Antam, di hari Senin akan langsung bergerak turun. Ada 3 target turun di sini. Yang pertama support 3000, yang kedua support 2750, yang ketiga 2540. Jadi view saya pada Antam akan lebih cenderung bergerak turun. Yang masih hold, ya kalau kalian tanya, Bang, kalau misalnya masih hold dan belum jual di hari Jumat, ya kemungkinan kalian akan menjadi investor ya, tapi di balik itu kalian akan mendapatkan dividen dari Antam. Oke, jadi view saya pada Antam akan bergerak turun dulu. Yang sudah punya ya boleh di hold dulu. Semoga saja nanti akan ada rebound. Karena juga masih ada perang ya, kemungkinan emas masih akan primadona karena masuk safe haven. Ya harusnya Antam bergerak turun dulu, lalu nanti masih ada potensi untuk bergerak naik, dan pastikan selalu nonton video antik saham karena akan saya update selalu setiap minggunya khusus untuk Antaminnya atau video-video yang lainnya. Oke, jadi seperti itu untuk Antam, masih akan cenderung bergerak turun dulu. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Pegas juga akan bergerak turun karena di sini sudah breakdown trend line-nya, dan juga di trigger dari dividend trap di tanggal 12 Juni, turun sebesar 10% sesuai yield-nya, dan melanjutkan penurunan dengan target turun selanjutnya di angka 1530 sampai 1460. Jadi view saya pada Pegas masih akan bergerak turun, jadi sebaiknya jangan dibeli dulu, lebih baik wait and see dulu, apalagi IHSG sedang bergerak turunnya. Jadi di sini view saya pada Pegas akan turun. Ada 2 target turun lagi. Yang pertama 1530 sampai 1460. Jika kita lihat broker summary-nya dari Pegas, masih distribusi sangat besar ya. Bahkan di hari Jumat ada volume yang besar di sini. Terlihat angka buangan 87 miliar. Jadi harusnya Pegas akan lanjut bergerak turun ke area 1460 sampai 1530. Yang sudah punya atau yang terlanjur beli dan belum menonton video antik saham sebelumnya, maka sebaiknya di cut loss dulu dan nanti beli lagi di bawah dengan konfirmasi yang lebih bagus. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, dan kalian bisa lebih bijak lagi sebelum entry pada suatu saham. Sekian dari saya, terima kasih.